Gue nggak tahu di undangannya nggak ada siaran. Gue nggak tahu di undangannya nggak ada siaran. Halo guys, ketemu lagi dengan 5D. Kisah-kisah seputar selebritis yang bikin kita terinspirasi. Kali ini sesuatu yang cukup menarik, yaitu pertemuan antara Alia Mas Said, pacar baru Thorik, dengan mantannya Fujianti Utami. Tentu ini merupakan pertemuan pertama kali dan Fuji nampaknya memang sudah move on. Meskipun begitu, namanya ketemu sang mantan dengan pacar barunya, Fuji agak bikin salfok guys. Fuji yang tentunya mungkin masih memendam rasa kepada Thorik. Kenangan-kenangan, memori-memori masa lalu pasti masih ada di antara mereka. Tentu tidak mudah. Namun Fuji nampaknya memilih untuk sangat menghormati keduanya. Bahkan Fuji sampai kejedot guys. Fuji kejedot di bahu Fadly. Gue nggak tahu di undangannya nggak ada siaran. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, gue nggak tahu di undangannya nggak ada siaran. ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas. Nah itulah guys momennya saat Fuji bertemu Alia. Mungkin gugup atau bagaimana, dia pun sampai kejedot bahunya Fadly. Kita lihat Fuji sampai membungkuk salaman dengan Alia. Tatapan mata Thorik juga masih memendam rasa terhadap Fuji. Dan kemudian Fuji langsung sampai kejedot bahunya si Fadly. Tieng, tiung, 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 tiung. Itulah hidung Fuji nempel di bahu belakangnya Fadly. Awas, nanti bau Fuji. Tapi nggak mungkin bau karena Fadly pasti wangi. Dan memang begitulah saat ketemu mantan, banyak kenangan, banyak memori yang sulit dilupakan. Kenangan-kenangan indah masa lalu tentu terbayang. Dan memori itu akan muncul lagi di tengah-tengah mereka bertemu. Kisah cinta, kisah kasih, rindu yang terpendam, dan juga mungkin suka dan duka tergambar semuanya saat itu. Tak pelak, Fuji pun mungkin diserang oleh memori-memori masa lalu itu sehingga sampai kejedot bahunya si Fadly. Di sini orang udah pada heboh, dandan, cakep-cakep. Lihat tuh tempatnya tuh kayak gitu tuh. Ini orang pakai baju kayak gini. Sepatu gua, bro. Sepatu gua, Batman. Malah pakai baju gembel lagi. Nah berikut ini kita akan berbagi beberapa tips and trick yang dilakukan oleh Fuji saat bertemu mantan pacarnya, yaitu Thorik, yang sudah punya pacar baru, yaitu Alia Mas Said. Ya, memang Fuji berhasil menjaga sikap yang baik dan dewasa, dan itu merupakan kunci utama dalam situasi seperti ini. Pertemuan dengan mantan bersama pacar barunya bisa terasa sulit. Berikut ini beberapa sikap yang bisa membantu. Yang pertama, tenang dan hormat. Pertahankan ketenangan dan sikap yang menghormati. Tunjukkan bahwa Anda baik-baik saja dan tidak terpengaruh oleh kehadiran mereka. Kedua, jaga jarak emosional. Hindari konfrontasi atau reaksi emosional yang berlebihan. Berusaha untuk tetap tenang dan tidak memperlihatkan kecemburuan atau perasaan tidak nyaman. Mungkin di sini sulitnya, karena emosional ini menyangkut energi yang bergerak di dalam tubuh. Emosi yang tidak terkendali bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, meskipun itu halus seperti raut wajah, sikap, dan lain sebagainya. Dan ini mungkin yang juga dialami Fuji dan Thorik. Thorik yang langsung melirik Fuji saat dia bersalaman dengan Alia Mas Said, dan kemudian Fuji karena emosi, gejolak di hati,
sampai kejedot bahunya Fadli. Kemudian yang ketiga, tetap santai dan ramah. Jika bertemu, bersikaplah santai dan ramah. Tidak perlu untuk menciptakan konflik atau ketegangan yang tidak perlu. Yang keempat, fokus pada diri sendiri. Tetap fokus pada diri sendiri dan kebahagiaan Anda sendiri. Pertemuan dengan mantan tidak boleh mengganggu kestabilan emosional Anda. Dan tentunya kestabilan emosi ini harus sering dilatih. Dan ingat bahwa emosi itu bisa dikendalikan asalkan Anda dewasa dan jiwa Anda besar dan luas. Kemudian yang kelima, hindari perbandingan. Jangan membanding-bandingkan diri atau hubungan Anda dengan pacar barunya. Ini hanya akan memicu perasaan tidak nyaman dan tidak sehat. Kemudian yang keenam, tetap berpikir positif. Ingatlah bahwa hubungan masa lalu sudah berakhir dan fokuslah pada masa depan Anda sendiri. Sikap positif dapat membantu menjaga keseimbangan emosi dalam situasi yang mungkin tidak nyaman. Jika perlu, jauhi situasi yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan atau emosi negatif. Hal terpenting adalah menjaga kesejahteraan dan ketenangan diri dalam pertemuan semacam itu. Kemudian ini adalah cara move on dari mantan pacar. Move on dari mantan pacar yang sudah memiliki pacar baru bisa menjadi proses yang menantang, tapi bisa dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, terima kenyataan. Sadari bahwa hubungan itu berakhir dan mantan Anda sudah melanjutkan ke hubungan yang lain. Terima bahwa ini adalah bagian dari proses melanjutkan hidup. Kemudian yang kedua, buat batasan. Hindari untuk memeriksa kehidupan mantan Anda di media sosial atau mencari tahu tentang hubungannya yang baru. Ini bisa memperpanjang proses penyembuhan atau healing. Yang ketiga, fokus pada diri sendiri. Perhatikan diri sendiri dan pikirkan apa yang membuat Anda bahagia. Temukan kegiatan atau hobi yang membuat Anda merasa baik. Kemudian yang keempat, bicarakan dengan orang lain. Berbicara dengan teman atau profesional dapat membantu dalam menyembuhkan, mengungkapkan perasaan dan pikiran, bisa membantu Anda melepaskan beban. Kemudian yang kelima, jangan diam-diam harapkan kembali. Berhenti berharap akan kembali bersama mantan, terutama jika sudah memiliki pacar baru. Ini penting agar Anda bisa fokus pada masa depan Anda sendiri. Kemudian yang keenam, buka diri untuk hal baru. Terbuka terhadap hal baru, kemungkinan bertemu dengan orang baru atau menjalin hubungan yang lebih sehat di masa depan. Yang ketujuh, beri waktu. Proses penyembuhan tidak instan. Berikan waktu pada diri sendiri untuk merasakan dan menyembuhkan perasaan yang ada. Membiarkan diri untuk merasakan dan menerima bahwa hubungan telah berakhir, serta fokus pada diri sendiri adalah kunci dalam proses move on. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki waktu yang berbeda dalam proses ini.